Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa putus asa adalah dosa besar dalam Islam? Ya, Anda tidak salah dengar. Ketika hidup seakan tak memberi harapan dan cobaan datang bertubi-tubi, ada larangan keras dalam agama kita untuk berputus asa. Kenapa demikian? Dan apa konsekuensinya jika kita terjerumus dalam keputusasaan? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Dalam Islam, putus asa atau merasa kehilangan harapan adalah sikap yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengingatkan kita dalam Al-Quran untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis juga dijelaskan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaknya ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini yaitu: pertama, hadis yang mulia tadi menjelaskan tentang larangan seorang muslim mengharapkan kematian hanya dikarenakan kesempitan hidup di dunia yang ia alami. Yang kedua yaitu, hidup adalah perjuangan, maka tidak ada kata menyerah dalam perjuangan ini. Ketiga, perintah untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Teruslah berjuang serta bertawakal setelahnya. Yang keempat yaitu, bagi seorang mukmin, semakin panjang usianya, semakin bertambah kebaikan baginya, dikarenakan semakin panjang riwayat ibadahnya. Yang kelima, kalaupun ia tergelincir pada dosa, bertambahnya usia adalah kesempatan untuk memperbanyak taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Keenam yaitu, boleh meminta mati jika mati tersebut adalah lebih baik, yaitu mati syahid di dalam perjuangan. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Yang ketujuh yaitu, kaum muslimin adalah kaum pejuang, maka akan selalu hidup di dalam perjuangan. Oleh karena itu, tidak boleh menyerah sebelum berjuang.
Tawakal dilakukan setelah perjuangan itu telah ditunaikan. Setelah mengetahui makna dalam hadis tadi, berikut adalah beberapa penyebab kenapa putus asa sering terjadi. Pertama, kurangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputus asa menunjukkan kurangnya keyakinan kita terhadap kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita putus asa, kita seakan-akan meragukan kemampuan Allah untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Padahal Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu mengabaikan janji Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk selalu bersama kita, terutama dalam kondisi sulit. Dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Yang ketiga yaitu menyerah sebelum berusaha maksimal. Berputus asa seringkali membuat kita menyerah sebelum benar-benar berusaha maksimal. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ketika bekerja ia menyempurnakan pekerjaannya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Untuk menggugah semangat kita, mari kita renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hidupnya, beliau mengalami berbagai cobaan berat, dari dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, hingga difitnah dan dipenjara. Namun Yusuf alaihissalam tidak pernah berputus asa. Berkat keteguhan iman dan tawakalnya, Allah akhirnya mengangkat derajatnya menjadi salah satu pemimpin Mesir. Kisah ini tercantum dalam surat Yusuf dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sahabat beriman, agar kita terhindar dari keputusasaan, mari coba ikuti beberapa cara berikut. Pertama, perbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, akan menenangkan hati kita dan menghindarkan kita dari keputusasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Yang kedua yaitu bersyukur dalam setiap keadaan. Melatih diri untuk selalu bersyukur akan membuat kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup, meskipun dalam kondisi sulit. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan sosial. Mendekatkan diri dengan orang-orang yang positif dan mendukung akan membantu kita mengatasi perasaan putus asa. Berbagi masalah dengan sahabat atau keluarga dapat meringankan beban dan memberikan kita pandangan baru. Yang keempat yaitu tetap berusaha dan bertawakal. Usaha maksimal dan tawakal kepada Allah adalah kunci dalam menghadapi setiap masalah. Ingatlah bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jauhi sikap putus asa dalam kehidupan kita.
Setiap cobaan dan ujian yang kita hadapi adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita dan mendekatkan kita kepadanya. Ingatlah selalu bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten Islami yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.